Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua guys. Selamat datang kembali di channel kita 12 Pas. Guys, kalau kalian suka sama dunia si kulit bundar, berarti kalian udah di tempat yang tepat guys. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang bikin semua pecinta bola excited. Siapa aja sih 11 pemain terbaik sepanjang abad 21? Mulai dari pemain yang bawa timnya juara dunia, sampai yang rajin bikin gol spektakuler. Kita bahas ulas tuntas guys. Jadi siap-siap buat nostalgia sekaligus kagum guys. Yuk guys, langsung aja kita mulai. Gas! 11 pemain terbaik sepanjang abad 21. Sepak bola itu kayak dunia yang cepet banget berubah. Dalam satu musim aja, pemain muda berbakat sama taktik baru udah bisa bikin permainan berubah total. Tapi kalau ngomongin era-era sepak bola, jelas yang langsung kepikiran itu para pemain terbaik di zamannya ya kan guys. Misalnya Johan Cruyff di tahun 70-an atau Paolo Maldini di tahun 90-an. Pas masuk ke abad 21, kita udah ngeliat banyak banget bintang baru lahir di dunia sepak bola. Dari yang jadi sorotan di berita sampai pemain yang konsisten banget di lapangan. Nah, dari sumber kami ngerangkumin 11 pemain terbaik abad ini buat bikin starting 11 impian guys. Pemain-pemain ini dipilih berdasarkan prestasi karir, performa individu, sama dampak mereka ke dunia sepak bola. Yuk guys, langsung aja bahas. Kita mulai dari kiper, ada Manuel Neuer dengan penampilan klub 800 kali guys. Biasanya kiper tuh nggak terlalu banyak disorot, tapi Manuel Neuer ini beda cerita. Dia salah satu kiper terbaik yang pernah ada. Walaupun ada nama besar kayak Iker Casillas sama Gianluigi Buffon, Neuer tetap jadi pilihan utama. Si super kiper ini nggak cuma jago di klub, tapi juga di timnas Jerman. Tahun 2014 jadi puncak karirnya guys. Neuer main di setiap menit Piala Dunia dan bawa Jerman juara. Tahun itu juga dia dapat penghargaan Ballon d'Or di peringkat ketiga. Kalau lihat koleksi trofinya, ada 2 Liga Champions, 11 gelar Bundesliga, dan 2 Piala Dunia antar klub. Mantap kan guys? Kita lanjut ke bek kanan, ada Trent Alexander-Arnold. Dia main 349 kali buat klubnya guys. Walaupun masih muda, Trent Alexander-Arnold udah jadi salah satu pemain paling penting di Liverpool. Bek kanan yang satu ini nggak kayak bek kanan biasa guys. Dia sering banget bikin assist kayak pemain tengah. Posisinya krusial banget waktu Liverpool juara Liga Champions sama Premier League. Bayangin aja, dari posisinya dia udah nyumbang lebih dari 100 gol buat Liverpool. Mantep kan guys. Makanya dia dipilih dibandingkan nama besar kayak Philipp Lahm. Trent ini memang beda guys. Asisnya banyak banget. Kita lanjut ke bek tengah, ada Sergio Ramos yang udah tampil 837 kali buat klubnya guys. Kalau ngomongin bek yang jago, nyerang, sama bisa jadi pemimpin, ya Sergio Ramos jawabannya guys. Dia udah ngangkat banyak trofi gede kayak Piala Dunia, 2 Piala Eropa, 4 Liga Champions, sama 5 La Liga. Keren banget kan guys. Tapi Ramos nggak cuma jago bertahan, dia juga sering nyetak gol. Total ada 117 gol yang kebanyakan dari sundulan sama penalti. Jadi bek ini nggak cuma tangguh di belakang, tapi juga ngeri di depan guys. Bek tajam nih. Lanjut lagi guys ke bek tengah, Virgil van Dijk. Dia sudah tampil 556 kali buat klubnya. Virgil van Dijk ini termasuk pemain yang baru datang ke Liverpool tapi dampaknya gede banget. Dia gabung dari Southampton dengan harga mahal tapi bener-bener worth it. Kehadirannya di lini belakang Liverpool tuh kayak tembok Berlin guys, kokoh banget. Dia bawa Liverpool juara Liga Champions sama Premier League, plus dapat gelar pemain terbaik UEFA. Kalau Liverpool lagi solid, biasanya Van Dijk ini salah satu alasannya guys. Kita lanjut ke bek kiri, ada Marcelo yang udah tampil 663 kali buat klubnya. Marcelo, bek kiri dari Brazil ini emang beda banget dari yang lain. Selain jago bertahan, dia juga ngebawa gaya main yang flamboyan dan seru banget buat dilihat. Bisa dibilang, dia ini bek kiri yang gak cuma jagain area belakang, tapi juga rajin banget membantu penyerangan guys. Bahkan di salah satu tim terbaik sepanjang sejarah, Marcelo selalu jadi andalan. Koleksi trofi Marcelo itu nggak main-main guys. Ada 5 medali Liga Champions, 6 gelar La Liga, 2 Piala Copa del Rey, 4 medali Piala Dunia antar klub, dan masih banyak lagi. Kalau dihitung-hitung, Marcelo udah bikin 158 kontribusi gol selama karir klubnya. Nggak heran sih, bek yang satu ini bisa bikin lawan bingung. Ini mainnya di belakang apa di depan sih? Karena sering maju guys. Kita lanjut ke pemain tengah, ada Xavi Hernandez dengan penampilan 932 kali buat klubnya. Xavi Hernandez pemain tengah yang kayaknya otaknya udah nyatu sama bola guys.
Selama karirnya, dia selalu berhasil bikin passing-passing yang bikin lawan gak ngerti gimana cara ngentinya. Legend banget buat Barcelona sama timnas Spanyol. Xavi ini bisa dibilang otak dari semua kesuksesan timnya. Dia nggak cuma jago soal ngoper guys, tapi juga pinter banget ngebaca permainan. Kalau Xavi lagi main, kayaknya tim lawan udah nyerah duluan guys. Dari World Cup, 2 Piala Eropa, 4 Liga Champions sampai 8 gelar La Liga, semuanya udah pernah dia angkat. Pokoknya kalau Xavi nggak main, rasanya kayak tim kurang satu pemain deh. Kalau dia di tengah lapangan biasanya kepalanya suka lihat kanan kiri guys, buat membaca permainan, keren banget. Lanjut guys. Pemain tengah ada Andres Iniesta, dia udah tampil 885 kali buat klubnya. Nah, kalau ada Xavi, jelas ada Iniesta. Mereka berdua ini kayak duo maut yang bikin lawan pusing 7 keliling. Iniesta tuh raja kontrol bola, bisa ngelewatin lawan kayak lagi latihan doang. Dari Barcelona sampai timnas Spanyol, dia selalu berhasil bikin momen-momen ajaib yang susah dilupain. Siapa sih yang gak inget gol kemenangan dia di final Piala Dunia 2010? Itu baru satu dari sekian banyak momen spesial dari karirnya. Semua trofi udah dia koleksi, dari yang lokal sampai internasional. Kalau ada penghargaan buat pemain paling konsisten, Iniesta jelas menang tanpa babak tambahan guys. Memang lengkap banget nih. Dan gocekannya memang simple tapi ngeri guys. Simple. Lanjut guys, ke pemain tengah ada Luka Modric. Dia udah tampil 816 kali buat klubnya. Luka Modric itu salah satu pemain yang buktiin kalau kerja keras nggak pernah ngelawan hasil. Tahun 2018, dia berhasil nyabet Ballon d'Or. Jadi orang pertama yang ngerebut gelar itu dari Messi sama Ronaldo setelah 10 tahun. Ngeri guys. Gelandang kreatif asal Kroasia ini emang jagonya ngatur ritme permainan. Dari ngasih umpan pendek sampai panjang, semuanya dia lakuin dengan presisi. Selain Ballon d'Or, dia juga punya 6 gelar Liga Champions, 4 gelar La Liga, plus runner-up Piala Dunia bareng Kroasia. Udah main di level tertinggi lebih dari 15 tahun. Modric ini kayak wine guys, makin tua makin jadi. Lanjut guys, ke sayap kanan atau penyerang kanan ada Lionel Messi. Jadi kita pakai formasinya 4-3-3 guys. Dia udah tampil 914 kali buat klubnya. Lionel Messi itu emang gak ada lawan guys. Banyak yang bilang dia GOAT alias greatest of all time. Messi, legenda Barcelona dan Argentina, udah bener-bener ngubah dunia sepak bola lewat semua aksi ajaibnya. Dari bikin gol, ngelewatin back kayak lagi main layangan, sampai nyiptain peluang buat temennya, Messi tuh kayak cheat code hidup guys. Bayangin aja, dia udah punya 8 Ballon d'Or, rekor yang susah banget dikejar. Dalam karirnya yang super sukses, Messi udah ngangkat trofi Piala Dunia, 4 Liga Champions, sama 10 gelar La Liga. Kalau dapat 1 Ballon d'Or aja dah susahnya minta ampun ya guys, dia punya 8. Itu belum termasuk sederet penghargaan lain yang bikin kita cuma bisa geleng-geleng kepala. Kita lanjut ke penyerang tengah, ada Luis Suarez. Dia udah tampil 805 kali buat klubnya. Buat posisi striker, pilihannya emang banyak banget guys. Ada nama-nama keren kayak Karim Benzema, Wayne Rooney, sampai Ronaldo. Tapi yang akhirnya menang, ya Luis Suarez. Striker asal Uruguay ini emang gokil banget waktu lagi on fire guys. Dari Liverpool sampai Barcelona, bahkan waktu di Ajax Amsterdam, Suarez nunjukin kalau dia bisa bikin gol dari segala situasi. Defender sama kiper tuh pasti ngeri banget kalau harus lawan Suarez selama 90 menit. Gak cuma juara Liga Champions sama La Liga, Suarez juga punya trofi Copa America. Dengan kontribusi lebih dari 750 gol sepanjang karirnya, dia emang salah satu finisher paling mematikan sepanjang masa guys. Kita lanjut ke penyerang kiri, siapa lagi guys? Abang Cristiano Ronaldo, yang mana dia udah tampil 1032 kali buat klubnya guys. Cristiano Ronaldo udah pasti masuk guys, dia punya gelar Ballon d'Or terbanyak kedua sepanjang sejarah sepak bola. CR7 dikenal sebagai mesin gol yang bisa nyetak dari mana aja. Gak cuman itu, kerja kerasnya di lapangan tuh patut dia cuningin jempol guys. Waktu pas di MU tendangan bebasnya ngeri banget guys. Mulai dari Manchester United, Real Madrid, sampai Juventus, Ronaldo selalu jadi bintang utama. 5 Ballon d'Or, 5 trofi Liga Champions, sama gelar juara Piala Eropa, bikin dia jadi salah satu pemain terbaik sepanjang masa.
Ronaldo tuh emang definisi sukses di dunia sepak bola guys. Selain dia punya bakat, dia juga kerja kerasnya dan disiplinnya mantep banget guys. Perlu dicontoh disiplinnya sama kerja kerasnya guys, buat pemain-pemain muda, sama kita juga guys. Nah itu dia guys, starting 11 terbaik sepanjang abad 21 versi kita. Gimana menurut kalian? Ada yang setuju nggak guys? Atau kalian punya pemain favorit yang nggak masuk list ini? Tulis aja di kolom komentar guys, nggak apa-apa. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terus dukung sepak bola favorit kalian guys. Sehat-sehat terus guys. Makasih banyak udah nonton. Thank you. Bye bye.